Halo Milan, selamat datang di channel Planet Milan. Buat kamu pendukung setia AC Milan, pastikan untuk tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan kabar terbaru seputar AC Milan dari channel kami. Forza Milan. Siapa pelapis Theo Hernandez? Ini jawaban manajemen Milan. Manajemen AC Milan telah melepas Ricardo Rodriguez secara permanen ke Torino. Dan menjelang penutupan bursa transfer, mereka juga melepas Diego Laxalt ke Celtic dengan status pinjaman. Dengan situasi itu, Stefano Pioli kini hanya memiliki Theo Hernandez sebagai seorang bek kiri murni. Sebab manajemen Milan tidak mendatangkan satupun bek kiri baru di bursa transfer musim panas lalu. Kondisi ini jelas akan menjadi bumerang jika pada akhirnya Theo Hernandez harus absen karena cedera atau mendapatkan hukuman larangan bertanding. Dan situasi itu memunculkan pertanyaan siapa pemain yang nantinya akan dimainkan Pioli untuk menggantikan peran yang ditinggalkan bek kiri asal Prancis itu. Terkait dengan itu, manajemen Milan nyatanya sudah memiliki jawaban. Melansir Milan News, Diego Dalot dan David Calabria adalah dua pemain yang disiapkan tim pelatih sebagai deputi Theo Hernandez. Meskipun kedua pemain tersebut bukanlah pemain kidal, namun Calabria dan Dalot dinilai bisa memainkan peran itu karena pernah bermain sebagai seorang bek kanan di sepanjang karir mereka. AC Milan resmi umumkan daftar skuad untuk Liga Eropa. AC Milan resmi merilis daftar skuad mereka di fase grup Liga Eropa. Dalam daftar itu, Stefano Pioli banyak memasukkan pemain muda dari tim cadangan. Selain itu, terdapat pula dua pemain anyar Milan yakni Jens Peter Hauge dan Diego Dalot. Dan berikut kami sajikan daftar selengkapnya. Laga AC Milan kontra Celtic terancam batal. AC Milan telah memastikan satu tiket ke fase grup Liga Eropa 2020-2021. Berdasarkan undian, Rossoneri tergabung di grup H bersama Celtic, Sparta Praha, dan Lille. Selanjutnya, tim asuhan Stefano Pioli akan memulai laga perdana dengan bertandang ke Skotlandia melawan Glasgow Celtic. Namun laga yang sedianya akan digelar 23 Oktober 2020 itu sepertinya terancam batal. Berdasarkan laporan The Sun, hal itu disebabkan oleh peningkatan kasus COVID-19 di Eropa, termasuk di Skotlandia. Penambahan kasus baru ini membuat pemerintah Skotlandia kembali memperlakukan mini lockdown. Pemberlakuan mini lockdown yang diterapkan pemerintah Skotlandia berpotensi menyebabkan pertandingan pekan perdana Liga Eropa antara Celtic kontra AC Milan terancam batal. Apabila kasus ini masih terus menunjukkan lonjakan hingga menjelang pertandingan Celtic kontra AC Milan, besar kemungkinan otoritas sepak bola Eropa akan menunda pertandingan tersebut. Kesepakatan perpanjangan kontrak Donnarumma hampir tuntas. AC Milan dikabarkan semakin dekat untuk mengamankan pembaharuan kontrak Gianluigi Donnarumma. Sebuah laporan dari Spanyol seperti dilansir dari Sempre Milan mengungkapkan bahwa Milan hampir mencapai kesepakatan menentukan dengan agen Mino Raiola terkait perpanjangan kontrak kliennya tersebut. Laporan itu mengungkapkan bahwa Donnarumma sepakat untuk menambah durasi kontraknya 4 tahun lagi hingga tahun 2025. Ia juga akan menerima kenaikan gaji senilai 8 juta euro per musim, disertai dengan sejumlah bonus. AC Milan juga dikabarkan menyetujui klausul pelepasan dimasukkan ke dalam kontrak seperti permintaan Mino Raiola. Namun nilainya bukan 50 juta euro seperti rumor yang beredar, karena laporan itu mengklaim nilainya justru mencapai 90 juta euro. Ihwal dari kesepakatan tersebut diyakini dilandasi oleh keinginan Donnarumma yang ingin tetap bertahan bersama klub yang telah membesarkan namanya. Dan kabar ini sekaligus menjadi kabar buruk bagi beberapa klub lain yang selama ini terus dikaitkan dengan dirinya, seperti Juventus dan Manchester United. Sebab mereka harus datang dengan penawaran super fantastis jika masih ngotot memisahkan Donnarumma dengan AC Milan.
Kabar buruk, Zlatan Ibrahimovic masih positif COVID-19. Striker AC Milan Zlatan Ibrahimovic sudah absen dari 3 pertandingan terakhir sejak dirinya dinyatakan positif COVID-19. Tanpa kehadiran Ibra, Milan mampu memenangkan 3 pertandingan tersebut, meskipun 2 diantaranya didapat dengan susah payah. Perhatian kini tertuju pada laga pasca jeda internasional, karena Milan akan melakoni laga berat menghadapi Inter Milan. Pada pertandingan derby tersebut, Ibrahimovic diharapkan bisa kembali ke dalam skuad, sebab ia dalam keadaan bugar dan hanya memerlukan tes negatif untuk mendapatkan izin berlatih bersama tim di Milanello. Namun harapan untuk melihat Ibrahimovic kembali menjalani latihan bersama tim dalam waktu dekat dipastikan tak akan terwujud. Kabar terbaru yang dilansir dari Sky Italia menyatakan bahwa pada hari Kamis kemarin, AC Milan telah melakukan tes untuk seluruh staf dan pemain mereka yang tidak mendapat panggilan untuk tim nasional termasuk Ibrahimovic. Dan hasilnya Ibrahimovic serta Leo Duarte masih dinyatakan positif COVID-19, yang membuat keduanya masih harus menjalani karantina mandiri dan tidak diperbolehkan berlatih bersama tim. Derby Milan kian meragukan setelah 4 pemain Inter positif COVID-19. Derby della Madonnina yang mempertemukan Inter dan AC Milan sedianya akan dihelat pada 18 Oktober mendatang. Namun pertandingan kedua tim semakin meragukan setelah beberapa pemain dari kedua kubu dinyatakan positif COVID-19. Seperti diberitakan sebelumnya, 2 pemain Milan Ibrahimovic dan Leo Duarte masih harus menjalani karantina mandiri setelah hasil tes terakhir menyatakan bahwa kedua pemain tersebut masih positif. Di kubu Inter sendiri lebih memprihatinkan setelah 4 pemain mereka dinyatakan positif COVID-19. Pekan lalu 2 bek utama Nerazzurri, Alessandro Bastoni dan Milan Skriniar sudah dinyatakan positif. Kini kabar terbaru menyatakan bahwa 2 pemain tengah mereka, Raja Nainggolan dan Roberto Gagliardini, juga ikut terpapar virus mematikan tersebut. Sejauh ini otoritas Serie A belum memberikan konfirmasi terkait perubahan jadwal pertandingan. Namun mereka akan terus memantau perkembangan kedua tim. Apalagi beberapa pemain AC Milan dan Inter Milan saat ini sedang melakoni pertandingan di jeda internasional hingga 13 Oktober mendatang.